Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada langkah kelima. Di langkah kelima ini kita menentukan tabel simplex berikutnya. Nah, untuk mengisi tabel simplex kita harus melakukan beberapa perhitungan. Perhitungan yang pertama, nah di sini ada nilai XB sama dengan X7, X8 dan X5. Kenapa di sini bukan X9? Karena pada langkah sebelumnya X9 itu keluar dari basis dan digantikan dengan X5. Dan nilai B-nya ini matriksnya ini, dan pada kolom ketiga itu diganti dengan nilai A5 juga, diganti juga dengan nilai A5. Nilai A5-nya itu 1, 0, 2. Nah, kemudian kita mencari B inverse-nya. Di sini kan matriksnya ini. Nah, di sini diagonalnya itu harus 1. Nah, untuk mengubah diagonalnya ini menjadi 1 semua, itu kita lakukan operasi baris elementer. Nah, melakukan operasi baris elementer. Nah, rumus yang pertama itu ada 1/2 dikali R3 dan hasilnya 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, di sini kan masih ada 1 dan di sini kita harus mengubahnya menjadi 0. Maka kita lakukan operasi baris elementer lagi dengan rumus ini R1 dikurang R3, maka didapat hasilnya ini 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Langkah selanjutnya itu kita menghitung CB. CB ini didapat dari fungsi tujuan basis, di mana fungsi tujuannya itu pada X2, X8, dan X5 adalah 0, 0, min 4. Ini bisa kita lihat pada langkah pertama bagian CJ. Kemudian kita mencari nilai W. Mencari nilai W ini di mana W didapat dari CB dikali dengan B inverse, di mana hasilnya didapat 0, 0, min 2, dan ini nilai B-nya 4, 4, 2. Kemudian kita mencari nilai min Z, di mana min Z merupakan hasil dari CB dikali dengan B bar. Nih, hasil dari CB dikali dengan B bar. Dan akan menghasilkan nilai min 8. Jika dilakukan perhitungan, nilai dari CB dikali dengan B bar itu akan didapatkan hasil min 8. Di sini ada tabel, di sini kan ada Z. Nah, mencari nilai Z itu di mana min Z merupakan untuk nilai Z itu didapat dari hasil perhitungan W, di mana perhitungan W hasilnya 0, 0, min 2. Nah, nilainya kita masukkan ke sini, Z 0, 0, min 2, dan min 8 ini adalah hasil dari nilai min Z-nya. Min 8 dimasukkan ke sini. Kemudian ini nilai dari sini. Itu dimasukkan ke sini. Dan 442 itu nilai dari B. Yang ini dimasukkan saja ke sini. Kemudian di sini kita kembali pada langkah ketiga. Langkah ketiga di sini menilai fungsi tujuan, di mana ZJ dikurang CJ sama dengan W dikali AJ dikurang CJ. Nah, setelah dilakukan perhitungan yang diperoleh, maka nilainya diperoleh yang ini ya. Nilainya diperoleh yang ini. Dan karena ZJ dikurang CJ belum besar, lebih kecil atau sama dengan 0, maka FT belum minimum, masih ada yang positif, dan yang terbesar Z2 dikurang C2 sama dengan 2. Kemudian di sini ada tabel simplexnya. Ini basis Z, nilai yang tadi itu dimasukkan saja. Kemudian di sini ada tabel X2 dan RHS dibagi dengan X2. 2 ini didapat dari mana? 2 ini merupakan nilai dari CB X2, itu bisa dilihat pada langkah ketiga sebelumnya. Dan nilai 1, min 1, 0 itu dilihat pada nilai A2 yang didapat pada langkah pertama. Dan nilai RHS dibagi X2, di sini ada 4. 4 ini didapat dari nilai X RHS
4 dibagi dengan X2. X2 nya 1, itu 4 dibagi 1 sama dengan 4. Di sini kita lanjut lagi ke langkah keempat. Nah, tadi kan sudah didapat pada langkah sebelumnya yang nilai yang terbesar adalah Z2 dikurang C2 sama dengan 2 sehingga K sama dengan 2. Di sini kita lakukan perhitungan Y2 sama dengan B inverse A2. Matriksnya ini 1, 0, 0, 0, 1, 0, min 1 per 2, 0, 1 per 2 dikali 1 min 1 0 itu sama dengan hasilnya 1 min 1 0. Nah, karena RHS dibagi X2 yang memenuhi syarat adalah 4 dan berada pada baris X7, maka X7 keluar dari basis dan digantikan oleh X2. Di sini kita lanjut lagi ke langkah kelima, kita kembali lagi ke langkah kelima. Di sini menentukan tabel simplex berikutnya. Untuk mengisi tabel simplex ini juga sama, kita akan melakukan beberapa perhitungan. Perhitungan yang pertama di sini ada XB sama dengan X2. Kan tadi nilai X7-nya sudah diganti dengan X2, maka di sini kita ganti X2, X8, X5. Dan nilai B-nya sama dengan 1 min 1 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2. Nah, kemudian kita mencari B inverse-nya. Mencari B inverse-nya sama seperti langkah yang tadi. Di sini diagonalnya harus 1, maka kita akan melakukan operasi baris elementer. Operasi baris elementer yang pertama kita mendapatkan rumusnya yang ini, 1 per 2 dikali dengan R3, didapat hasilnya 1 min 1 0 0 1 0 1 0 1. Nah, karena di sini juga masih ada nilai 1, maka kita akan melakukan operasi baris elementer lagi dengan rumus yang ini, R1 dikurang dengan R3, maka didapat hasilnya ini 1 min 1 0 0 1 0 0 0 1. Nah, kemudian karena di sini juga nilainya min 1 belum menjadi 0, kita lakukan lagi operasi baris elementer. Nah, didapat rumusnya ini R3 ditambah R2 ditambah R1, maka didapat hasilnya yang ini 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, karena diagonalnya sudah 1, maka tidak perlu lagi kita lakukan operasi baris elementer. Kemudian sama seperti tadi kita mencari nilai CB. Nilai CB-nya itu didapat min 2, 0, min 4, dan nilai W-nya sama dengan min 2, 0, min 1. Cara mencarinya itu sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian nilai B-nya ini didapat 482. Kemudian nilai min Z-nya itu hasil dari CB dikali dengan B bar. Ini nilai CB-nya yang ini dan nilai B bar-nya yang ini. Itu setelah dilakukan perhitungan maka akan didapat hasil min 16. Kemudian di sini kita kembali lagi ke langkah ketiga. Di sini tabel simplexnya ada basis Z, X2, X8, X5. Nilai Z ini didapat dari perhitungan W, di mana perhitungan W hasilnya min 2, 0, min 1. Itu kita masukkan saja ke sini. Dan 16 ini merupakan hasil dari min Z. Kemudian kita masukkan saja ke sini, dan ini adalah hasil dari perhitungan kita yang tadi, yang ini nilai B inverse-nya kita masukkan saja. Kemudian di sini kita lakukan perhitungan dari ZC dikurang CJ sama dengan W dikali AJ dikurang CJ. Nah, setelah dilakukan perhitungan maka didapat hasilnya yang ini, perhitungannya ini dan hasilnya yang ini. Kemudian karena ZJ dikurang CJ itu kecil dari atau sama dengan 0, maka FT sudah minimum dengan Z min sama dengan min 16, dengan X2 sama dengan 4 dan X3 sama dengan 2, serta X3 sama dengan X4 sama dengan X6 itu hasilnya sama dengan 0. Nah, bila kita membaca kembali soal di depan yang persis sama dengan ini, maka terlihat jelas
bahwa kedua penyelesaian baik dengan cara simplex biasa ataupun dengan simplex direvisi biasa ternyata hasilnya memberikan nilai yang sama. Sampai sini penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.